Transportasi adalah urat nadi kehidupan sebuah kota. Tanpa transportasi yang baik, aktivitas masyarakat akan terhambat dan pertumbuhan ekonomi pun bisa melambat. Di Asia Tenggara, 3 wilayah yakni Singapura, Hatyai di Thailand, dan Malaysia memiliki pendekatan berbeda dalam mengelola sistem transportasinya. Bagaimana mereka mengatur pelayanan transportasi dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Mari kita bahas bersama. Singapura sering dijadikan contoh sukses dalam manajemen transportasi publik di dunia. Negara kecil ini memiliki sistem yang sangat terintegrasi. Moda transportasi seperti MRT, LRT, bus, bahkan taksi, dan layanan berbasis aplikasi semuanya terkoneksi dalam satu jaringan. Warga Singapura cukup menggunakan satu kartu atau aplikasi seperti EZ-Link untuk membayar berbagai moda transportasi. Hal ini membuat perjalanan lebih efisien, hemat waktu, dan mudah dipantau. Selain itu, pemerintah juga konsisten mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik dan jalur sepeda. Dengan sistem yang tertata, bersih, tepat waktu, dan ramah pengguna, tidak heran Singapura sering mendapat penghargaan internasional dalam bidang transportasi. Berbeda dengan Singapura, Hatyai adalah kota wisata yang terletak di Thailand Selatan. Transportasi di Hatyai lebih sederhana dengan ciri khas kendaraan tradisional seperti songthaew dan tuk-tuk. Kedua mode ini sangat populer, baik untuk masyarakat lokal maupun wisatawan. Meski memiliki keunikan dan fleksibilitas, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan dalam sistem pengelolaan modern. Pemerintah kota Hatyai mulai berupaya memperkenalkan bus modern terutama untuk mendukung sektor pariwisata. Namun, masalah seperti kemacetan, standar keselamatan, serta kurangnya integrasi layanan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hatyai adalah contoh kota yang masih mencari titik keseimbangan antara mempertahankan transportasi tradisional dan mengadopsi sistem transportasi publik modern. Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, memiliki sistem transportasi publik yang terus berkembang pesat. MRT, LRT, monorail, hingga bus rapid transit kini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan. Integrasi pembayaran dilakukan melalui kartu Touch and Go yang bisa digunakan di berbagai moda transportasi. Meski pembangunan infrastruktur sangat maju, tantangan utama Malaysia adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan parah, terutama di jam sibuk. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus berinvestasi dalam perluasan jalur MRT serta mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan transportasi umum. Malaysia adalah contoh negara dengan potensi besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik. Jika kita bandingkan, Singapura jelas unggul dalam integrasi, efisiensi, dan konsistensi pelayanan. Hatyai masih bertumpu pada moda tradisional yang fleksibel namun terbatas dalam manajemen modern. Malaysia berada di posisi tengah dengan jaringan transportasi canggih tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemacetan. Ketiga kota ini menunjukkan bahwa manajemen transportasi tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga terkait budaya, kebijakan pemerintah, serta kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan. Pada akhirnya, transportasi bukan hanya tentang memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi adalah tentang membangun konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan menciptakan kehidupan kota yang lebih nyaman. Singapura, Hatyai, dan Malaysia memberikan gambaran berharga bagaimana sebuah kota atau negara menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam manajemen transportasi. Dari mereka, kita belajar bahwa kunci keberhasilan ada pada integrasi, inovasi, dan keberanian untuk berubah. Transportasi yang baik adalah fondasi bagi masa depan yang lebih baik.